Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putung ya Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya sebenarnya sudah lama nih Mbak ya, sudah lama ini ya saya beli. Cuman saya coba review untuk melengkapi blog juga atau channel YouTube juga ya. Ini namanya temperatur control, tapi DC Mbak ya, yang DC Mbak ya. Ada yang AC, ada yang DC Mbak ya. Ini saya beli yang DC dengan tip W3002. Mohon maaf saya tutup Mbak. W3002. Yang mana fungsinya untuk kontrol Mbak ya, sebagai kontrol mungkin bisa diaplikasikan mungkin di peternakan atau mungkin di ruangan atau mungkin maksudnya di AC, bisa juga mungkin sebagai temperatur kontrol di mobil bisa juga Mbak ya, mungkin AC mobil atau radiator bisa juga Mbak ya, atau apalagi Mbak ya, banyak ya Mbak, yang jelas banyak, atau kipas. Jadi begini Mbak, pertama-tama saya jelaskan dulu untuk cara menyalakannya Mbak ya. Ini ada dua kabel kuning dengan warna hitam, di sini warna merah. Untuk arusnya seperti tertulis 12 volt Mbak ya, 12 volt. Tapi kita coba cari tahu di berapa volt dia bisa menyala dengan ini Mbak. Tapi ini juga agak kacau juga Mbak ya, tapi setidaknya bisa lah. Nanti kita pakai avometer Mbak. Kita tes menyala di berapa ampere, berapa voltase. Kita coba nyalakan dari bawah. Yang kuning ingat Mbak ya, yang kuning jangan sampai ketemu yang merah. Kalau yang hitam ini ketemu yang hitam tidak apa-apa, tapi yang kuning, kabel kuning jangan sampai ketemu yang merah. Oke Mbak, kita naikkan sedikit demi sedikit. 5 volt di 3 volt di 4,3 sudah menyala Mbak ya, sudah menyala ya. Berarti bisa menggunakan baterai 2 Mbak ya, baterai 2 ini baterai handphone bekas 3,7 volt. Ini 3,8 volt, berarti menggunakan baterai 2 bisa. Tapi di sini di 4,2 bisa Mbak ya, tapi anjurannya di 12 volt Mbak. Oke Mbak, di sini langsung, aduh ketemu Mbak, di sini langsung on Mbak ya. Aduh bagaimana nih Mbak, aduh ketemu. Di sini langsung on Mbak ya, di sini langsung on. Berarti kalau on begini nyala lampu ini, kita berarti kita lihat saja ini relaynya ini menyambung atau bagaimana, kira-kira seperti itu Mbak. Kita coba ukur, ada yang sistem sambung atau juga yang sistem mengirim, sudah mengirim strom Mbak. Jadi kita cek menggunakan avometer. Apakah mengirim arus?
Ini sudah aktif Mbak ya, kalau begini ini sudah aktif ya. Nanti untuk settingan kita ke selanjutnya. Oh, ada nih Mbak ya. (11,56) harusnya. Berarti dia mengirim ya, bukan sebagai penghubung, tapi dia mengirim sinyal, mengirim arus, kira-kira seperti itu Mbak. Makanya saya bilang tadi jangan sampai yang merah menyentuh ke kuning Mbak. Jadi sebagai simulasi saya di sini menggunakan kipas Mbak ya, menggunakan kipas untuk membuktikan kalau ini mengirim arus 12 volt yang dari sini Mbak. Kita gunakan kipas. Apakah kipasnya menyala? Menyala Mbak ya, menyala ya, menyala. Jadi di sini saya akan coba terangkan untuk settingan. Ini settingan masih standar Mbak ya, untuk settingan masih standar. Dan mohon maaf mungkin video sedikit agak panjang. Untuk setnya seumpamanya begini Mbak. Mana korek ya? Oh ini korek untuk ngetes nanti. Ini di sini suhunya 31. Untuk ngesetnya tekan set, kita tahan lagi. Nah, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk menyimpan tekan set lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau mau bagaimana Mbak ya? Di sini tertulis 31 Mbak ya. Ini anggaplah standar, anggaplah 31. Di sini kita coba aplikasikan. Di sini kipas masih menyala. Di sini ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3. Yang saya akan jelaskan fungsi di 0, 1, 2 Mbak ya. Dan cara mereset dan kalibrasi nanti Mbak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi begini Mbak. Di sini ini di suhu 31 Mbak ya. Anggaplah saya set di 0 ini nanti akan on di 3 akan on di 3 di 32 Mbak ya. Nanti ini akan on, lampu biru ini Mbak akan on di 32. Biarkan sesaat, setelah kita biarkan sesaat. Kalau dia akan di 32 Mbak ya. Terus kita set nanti dia akan mati di berapa, kira-kira kan seperti itu Mbak. Oh ini 32 Mbak ya. Oke, kita set di 33 Mbak ya. 35 lah Mbak, atau 34. Terus kita set mati di 32. Anggaplah di 33 lah Mbak. Mati di 33. Mati Mbak, kipas juga mati. Kita set di 33, di panas 33 dia akan on. Di 32 di 3 saya set di 35 saja Mbak. Di 35 nanti akan on, di suhu 35 akan on, dan di suhu 33 akan off. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Atau supaya cepat saya bikin 40 saja Mbak. 40 on, off di di 39,5, anggaplah 39 lah Mbak. Nah di 39 akan
off, kipasnya ini sementara mati mbak ya. Anggaplah suhu untuk memancing suhu saya taruh ini. Itu mbak, naik. Waduh, lama matinya nanti nih mbak. Kipas otomatis menyala. Kita dinginkan, kita pegang-pegang supaya dingin. Kita lihat apakah mati kipas. Di 39 mati, lampu indikator mati, bisa dilihat mbak ya. Saya panasi lagi sebentar, menyala. Kira-kira seperti itu mbak untuk fungsinya. Mungkin sahabat dan mbak semua punya alat seperti ini yang lain, tipe lain atau bagaimana, terus kok enggak sama begitu loh, kok enggak sama itu bagaimana begitu. Untuk cara perlu dikalibrasi ya. Untuk caranya perlu dikalibrasi. Sudah 10 menit video, 10 menitan. Caranya kalibrasi begini mbak. Caranya kalibrasi seperti ini, tekan set, terus setelah muncul seperti ini pilih satu. Ini kan ada yang nomor 3 ini, sebenarnya ada menu sendiri mbak ya, tapi nggak usah dikorek-korek lah. Yang P3 ini, yang P kan ini ada P0, P1, P2. Yang P2 ini untuk kalibrasi mbak, untuk mengkalibrasi. Bisa kalibrasinya bisa naik, bisa juga minus, untuk mengkalibrasinya mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi ada satu kali mungkin nanti terjadi mungkin error atau bagaimana. Caranya bisa dengan mereset mbak. Untuk cara resetnya seperti apa? Cara resetnya tekan tombol ini dua, ditahan sama-sama mbak. Tombol ini sama ini ditekan sama-sama. Kita coba reset mbak ya. Tekan sama-sama, tahan seperti ini. Tunggu sesaat sampai nah seperti ini, muncul 888. Setelah itu kita lepas, dia akan kembali ke settingan pabrik atau ke settingan awal mbak. Kira-kira seperti itu mbak. Oke, setelah kita lihat sudah saya jelaskan paham mbak. Jadi nanti kalau yang tidak tahu bisa tulis di kolom komentar. Berarti saya terangkan sekali lagi, berarti untuk sistemnya ini mengirim arus mbak ya, mengirim arus. Sekarang kalibrasi sudah, reset sudah, secara setting sudah. Sekarang kita intip jeroannya mbak. Kita intip jeroannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Oh ya mbak, untuk kabel ini ketemu mbak ya, ini ketemu, udah masalah yang hitam ini. Tapi yang kuning ini dengan yang merah jangan sampai ketemu mbak. Jangan juga sampai ketemu dengan yang hitam. Kira-kira seperti itu. Yang kuning sama ketemu, sama arusnya tapi sudah berbeda mbak, karena sudah pakai relay. Sekarang kita bongkar unboxing jeroannya mbak. Kira-kira seperti apa jeroannya ini. Saya buka dulu mbak, dicungkil. Kira-kira seperti ini mbak. Kira-kira jeroannya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Jeroannya cuma seperti ini mbak ya. Jadi ini menggunakan relay 20 ampere. Kok kecil 20 ampere ya? Kecil-kecil 20 ampere mbak. Menggunakan relay mbak ya. Relaynya bisa dilihat seperti ini. Jadi kalau relaynya rusak bisa diganti nih mbak. Tapi begini mbak, dalam beberapa kasus kalau takut korslet atau bagaimana, kalau relaynya kurang kuat atau bagaimana, bikinkan relay sendiri saja mbak. Jadi open relay, jadi sistemnya open relay. Si kuning ini kita dapatkan relay untuk penghubung. Jika mungkin mau menghubungkan apa AC atau apa, bisa open relay. Jika open relay kan tidak ada arus nanti mbak setelahnya. Setelah dibongkar sudah tahu mbak ya posisinya seperti ini. Perlu diingat mbak ya, untuk alat ini sebenarnya jarang sekali rusak. Kebetulan saya ada 8 biji atau 6 biji mbak ya, yang begini. Itu sampai sekarang itu belum ada yang rusak. Alat yang ini belum ada yang rusak. Tapi yang sering rusak itu ininya mbak. Jadi kalau ngaco atau apa, sudah dikalibrasi tetap lari atau bagaimana, jangan beli lagi alat ini mbak. Jangan, ini tidak rusak.
bisa dilakukan reset, atau mungkin kalau bisa, kalau lari setelahnya mungkin punya teman atau alatnya beda, kok ini kok tidak sama temperaturnya, bisa dikalibrasi. Tapi kalau sudah dikalibrasi tidak nutut atau tidak bisa sama, bisa diganti ini Mbak. Ini harganya kisaran 8 sampai 15.000 kira-kira seperti itu. Dan perlu diingat Mbak, saya ingatkan kembali, karena saya sudah artinya saya bagi pengalaman saya untuk ini, jika digontor terus panas secara terus menerus kontinus. Satu contoh di radiator, karena saya sudah beberapa tahun yang lalu saya aplikasikan di radiator mobil ini, bisa dipakai Mbak ini, tapi minimal mungkin 5-6 bulan harus ganti. Karena apa, ini apa Mbak, mengalami, saya tidak bisa bilang bagaimana ya, dia tidak rusak tapi sudah lari, jadi harus ganti ini Mbak. Pokoknya 5 atau 6 bulan sekali harus ganti untuk ini. Jadi kalau untuk kesimpulannya, untuk panas yang berlebihan ini saya tidak anjurkan untuk memakai ini. Jika panas yang sampai di 90 ataupun sampai di 100 secara kontinus, dalam artian terus menerus, saya infokan jangan memakai, karena tidak bagus. Kalau secara kontinus atau terus menerus ini bisa suak atau lemah. Kecuali mungkin 5-6 bulan sekali harus mengalami pergantian ininya, karena yang jelas sudah lari settingan. Oke, kalau lari settingan bisa kita kalibrasi Mbak, tapi kalau dikalibrasi sudah tidak bisa nutut, harus ganti ininya. Dan untuk radiator mobil mungkin contohnya, karena saya sudah aplikasikan, bisa menggunakan yang seperti ini. Kita ganti, harganya sama, pokoknya antara 10 sampai 15 ribuan, harganya sama. Kalau ini batasannya di aduh mohon maaf Mbak, ada kendaraan lewat. Ini batasnya kan kalau tidak salah cuma di 120 kalau tidak salah Mbak ini panasnya. Tapi kalau ini sampai di 300 panasnya. Cuman sampai saat ini belum sempat saya cari Mbak ya, caranya mengkalibrasi. Satu contoh saya pasang sekarang. Saya lepas ini. Saya pasang. Nanti jika memasang untuk radiator, bisa kita aplikasikan di radiator dengan memasang di outlet Mbak ya. Di outlet pembuangan di outletnya radiator bisa dipasangkan ini. Tapi ingat Mbak, perlu diingat, yang jelas saya nyalakan dulu. Mana kabelnya yang satu tadi Mbak, bisa diaplikasikan di radiator, tapi kita harus pakai filling Mbak. Kita pakai filling, tapi yang jelas sudah saya pakai mungkin 1 tahun ini. 1 tahun ini tidak pernah saya ganti, setelah memakai ini Mbak, tidak pernah saya ganti. Tapi bisa dilihat di sini jadinya minus Mbak. Untuk saya masih mencari tahu bagaimana supaya bisa sama ya, jadi belum saya dapat. Ini panas sampai di 300 Mbak, ini sampai di 300 panasnya, tahan sampai di 300 derajat. Setidaknya kalau panas mobil sekitar 90 sampai 100 dia masih kebal atau kuat menahan panas dan tidak error. Yang jadi masalah di sini settingannya jadi lari Mbak. Jadi setelah saya ukur menggunakan jarum, buat Mbak semua yang mau men-setting, bisa disetting di sini. Untuk panasnya itu di setting di level aman Mbak ya. Di level aman itu di 30, di level aman 30, tapi mesin dingin Mbak ya, mesin dingin. Di level aman 30 untuk panasnya. Untuk matinya kipas di 27. Ini saya sudah artinya di 27 untuk level aman kalau mau mesinnya selalu dingin. Tapi bisa juga
ini abaikan saja Mbak, ini abaikan saja karena ini memang dia akan seperti ini karena dia belum terkena panas ya. Kalau nanti panas mobil dia baru ini menunjukkan minus Mbak ya, menunjukkan minus karena memang sebenarnya tidak dipakai untuk ini, tidak dipakai untuk ini karena ini memang levelnya di 300. Tapi nanti begini bisa kalau mungkin agak sedikit high bisa untuk panasnya disetting mungkin di kalau kali 3 Mbak ya, turun 3 Mbak ya. Kalau 30 27, kalau 31 28, kalau 32 kira-kira seperti itu. Nanti dicari-cari amannya saja. Kalau mau aman ya bisa di 30 atau di 31. Kalau di 33 umpamanya Mbak ya, di 33 panas di 33 bisa kita setting di sini 30 Mbak. Tapi ingat, perlu diingat Mbak, ini bukan panas yang sesungguhnya karena kita pakai feeling Mbak ya. Karena di sini saya mencari ini menggunakan atau memonitor panas jarum yang panas yang berada di temperatur mobil. Di temperatur mobil itu kan ada jarumnya Mbak. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa disesuaikan di situ. Tapi jika teman-teman mengaplikasikan dengan yang saya aplikasikan, bisa disetting 30 panasnya, matinya di 27 atau di 31 matinya di 28 atau nyalanya di 33 matinya di 30 atau nyalanya di 32 matinya pokoknya kurangi 3 lah Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang barangkali mau mengaplikasikan di radiator ini, pakai ini sudah saya coba 1 tahun aman terkendali, tidak ganti-ganti. Karena yang lalu-lalu itu saya ganti, selalu ganti setiap 5 bulan itu atau 6 bulan saya ganti ini. Karena setelah kena panas yang berlebihan kontinus, Mbak, dia mengalami lari settingan. Oke, kita bisa kalibrasi, tapi lama-lama tidak nutut Mbak, tidak nutut. Kita kalibrasi lama-lama tidak nutut karena ini kalau sesuai dari prosedurnya ini harusnya mampu sampai 100, kan ini sampai 120 kalau tidak salah Mbak. Tapi kenyataannya setelah digontor di panas 90 sampai 100 derajat, dia rupanya melemah. Dia tidak cocok di gontor panas yang kontinus Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi saya sarankan memakai ini dengan cara mengkalibrasi yang dengan yang ada di jarum suhu mobil. Tapi untuk kalau disesuaikan, ini saya pasang di water inlet Mbak ya, di water inlet, di outlet Mbak ya, di outlet. Saya pasang di outlet. Ini bisa juga sebagai alarm. Kalau mau ini kan ada strom, bisa menggunakan alarm. Nanti saya bikinkan video untuk alarm panas mobil juga, saya akan bikinkan video Mbak jika ada waktu nanti. Jadi kira-kira seperti itu Mbak untuk videonya. Supaya ke depan barangkali yang jelas untuk mobil saya sarankan ini Mbak, murah meriah, pokoknya antara 10 sampai 15.000 nih Mbak. Ini panas bisa sampai 300, tapi sebenarnya saya mau kalibrasi supaya sama dengan ini hasilnya Mbak, cuman belum sempat saya oprek Mbak. Kayaknya ada memang sendiri Mbak, kalau tidak salah ada alat yang memang sampai 300 panasnya, tapi mungkin harganya sekitar 500-an mungkin, sekitar itu Mbak. Jadi harganya lumayan mahal. Jadi begitu kesimpulannya. Kalau yang mau mengganti yang manual, kalau yang manual itu kan kita tidak tahu Mbak, kita tidak tahu nyala apa tidak, tidak bisa merasakan. Tapi kalau dengan ini bisa kita tahu, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kayaknya seperti itu saja ya untuk penampakan ya. Kira-kira dalamannya seperti ini, dalamu kira-kira dalamannya seperti ini Mbak.
kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.